Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya dalam mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas ya tema yaitu terkait dengan eksistensi perdagangan internasional. Oke, kita mulai. Perdagangan adalah satu-satunya cara untuk pembangunan ekonomi suatu negara. Untuk jadi pemain utama dalam perdagangan, faktor yang penting bukanlah ukuran, tetapi memaksimalkan potensi. Keterkaitan antara perdagangan internasional dan sistem keuangan atau moneter internasional menjadi semakin penting. Perkembangan hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional dalam masa awal pertumbuhan. Hukum perdagangan internasional yang dicantumkan dalam hukum nasional. Dan lahirnya aturan-aturan hukum perdagangan internasional dan munculnya lembaga-lembaga internasional yang mengurusi perdagangan internasional. Tujuan hukum perdagangan internasional. Untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. Selanjutnya, untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Lalu, meningkatkan standar hidup umat manusia ya, dan meningkatkan lapangan kerja. Kemudian mengembangkan sistem perdagangan multilateral ya. Multilateral bukan sepihak suatu negara tertentu yang akan mengimplementasikan kebijakan perdagangan terbuka dan adil yang bermanfaat bagi semua negara ya. Dan meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk serta transaksi jual beli barang. Menurut Sadono Sukirno dalam bukunya, manfaat perdagangan internasional yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, ya, ini yang pertama. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara, ya. Faktor tersebut diantaranya yaitu terkait kondisi geografi, iklim, dan tingkat penguasaan ya, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Ya. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi oleh sendiri. Yang kedua, ya, yaitu memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Ya, ini yang kedua yaitu memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Selanjutnya, ya, masih menurut Sadono Sukirno, manfaat dari perdagangan internasional yang ketiga yaitu memperluas pasar dan menambah keuntungan. Ya, terkadang para pengusaha tidak menjalankan ya, mesin-mesinnya atau alat produksinya dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi
yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesin secara maksimal, ya, dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri. Manfaat yang keempat, yaitu transfer teknologi secara modern. Ya. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien, ya, dan cara-cara manajemen yang lebih baik, ya. Sedangkan kelemahan dari hukum perdagangan internasional, ya, yang pertama yaitu aturan-aturan hukum perdagangan internasional kurang objektif di dalam memaksakan negara-negara untuk tunduk pada hukum. Yang kedua, aturan-aturan hukum perdagangan internasional hanya bersifat mendamaikan dan persuasif. Ya, oke. Jadi tadi materi, ya, perkuliahan kita terkait dengan eksistensi, ya, terkait dengan, ya, keuntungan, ya, atau kelebihan dan kelemahan dari hukum perdagangan internasional. Baik, ya, sekian. Sampai ketemu di perkuliahan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.